Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Rose Sada Zahra sebagai dosen Bahasa Indonesia. Di sini saya sebagai peserta pekerti Universitas Bengkulu, gelombang 2 tahun 2023. Pada video pertemuan hari ini, saya akan membahas mengenai kalimat efektif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Google Meet di Zoom hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kalimat efektif. Sebelum dimulai pembelajaran, silakan dari kalian semua bisa saya mulai untuk berdoa. Silakan dimulai berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Masih puasa? Masih. Oke, terima kasih. Baik, di sini kita akan mempelajari mengenai kalimat efektif. Nah, sebelum menginjak kepada pembelajaran hari ini, akan saya sampaikan dulu tujuannya. Tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu menguasai konsep kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Silakan dari adik-adik semua, ada yang bisa menjawab apa itu kalimat efektif? Silakan. Mas Akbar bisa menjawab? Masih bingung, Bu. Oke. Kalau Ulya, bagaimana apa itu kalimat efektif? Bisa diinput dulu yang suaranya selain yang berkepentingan ataupun yang menjawab. Oke, siapa yang bisa menjawab apa itu kalimat efektif? Menurut saya ini Bu kalimat yang dapat mewakili pemikiran dari penulis ataupun pembicara yang nantinya sesuai dari cirinya ada kalimat subjek dan juga predikat. Mungkin itu setahu saya. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Ulia. Jawabannya sangat baik sekali. Silahkan ada yang lainnya? Ada yang bisa menjawab lagi? Oke, kalau begitu kalimat efektif. Nah, kalimat efektif seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ulia tadi, bahwa kalimat yang dapat mewakili pemikiran penulis, pembicara secara tepat, sehingga pembaca atau pendengar dapat memahami pemikiran tersebut dengan mudah, jelas, lengkap, seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicara. Untuk strukturnya tadi sempat disampaikan bahwa setidaknya ada subjek dan predikat. Oke. Selanjutnya mengenai unsur kalimat efektif. Kalimat efektif itu terdapat beberapa unsur, yaitu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Akan kita bahas satu persatu, nanti akan juga saya berikan contohnya. Nah, ini adalah mengenai subjek. Kalau subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok benda, suatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicara. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata,
frasa benda, nomina, klausa, atau frasa verba. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah ibuku sedang melukis. Nah, kata ibuku itu termasuk frasa benda. Terus yang kedua ada yang berpakaian batik dosen saya. Nah, yang berpakaian batik itu termasuk dari klausa. Nah, yang ketiga berjalan kaki itu membuat sehat badan. Nah, itu kata berjalan kaki itu juga termasuk dalam frasa verba. Itu adalah beberapa contoh dari kalimat efektif yang menunjukkan suatu subjek. Yang kedua, yaitu mengenai predikat. Bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat juga menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri dari subjek. Termasuk juga predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah suatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa, sebagaimana besar, berkelas, verba, atau adjektiva, tetapi dapat juga numerela, nomina, atau frasa nomina. Nah, ini adalah contoh mengenai predikat, penggunaan predikat. Pertama adalah anjing sedang mengendus. Nah, kata sedang mengendus itu termasuk adalah tindakan. Kedua, contoh dari predikat adalah kota Jakarta dalam keadaan aman. Nah, kata dalam keadaan aman itu menyatakan keadaan situasi. Ini adalah contoh dari predikat. Nah, dari yang ketiga yaitu objek. Bagian kalimat yang melengkapi predikat, objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif atau verba yang menuntut wajib kehadiran objek. Nah, yang di sini di bawah ini menunjukkan suatu contoh mengenai penggunaan unsur objek, yaitu pertama ada Nurul menggendong kucing. Nah, kucing ini menunjukkan dari unsur objek. Kedua, arsitek merancang bangunan. Nah, bangunan itu termasuk dari objek. Yang ketiga yaitu koki menggoreng tahu. Nah, kata tahu itu juga termasuk dalam unsur objek. Nah, yang keempat mengenai pelengkap. Bagian kalimat yang melengkapi predikat, letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengisi pelengkap atau DO atau objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nomina, atau klausa. Namun antara pelengkap dan objek terdapat juga perbedaan untuk pengaplikasiannya. Nah, di bawah ini ada satu contoh sesuai dengan unsur-unsurnya, yaitu ada Anissa mengirimi kakek kopiah bludru. Nah, kata Anissa itu termasuk dari subjek. Mengirimi adalah predikat, kakeknya itu adalah objek,
dan kopiah Bluetooth masuk dari pelengkap. Nah, yang kelima mengenai keterangan. Nah, bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Oke. Sebelumnya mohon maaf bagi yang tidak berkepentingan mohon di-mute dulu suaranya atau dinonaktifkan terlebih dahulu suaranya. Nanti saat sesi tanya jawab baru kita bisa saling menyalakan suaranya untuk menjawab. Terima kasih. Oke, contohnya mengenai keterangan itu ada 3, yaitu ibu membeli obat di apotik. Nah, kata di apotik itu termasuk keterangan tempat. Ya, jadi keterangan itu tidak hanya satu melulu mengenai keterangan tempat saja, tidak, tetapi seperti contoh yang ada di sini ada keterangan tempat, waktu, dan tujuan. Nah, kalau mengenai contoh keterangan waktu yaitu ibu dokter memeriksa nenek kemarin sore. Kata kemarin sore itu adalah keterangan waktu. Terus contoh yang ketiga, adik mencuci tangan agar terhindar dari kuman. Kata agar terhindar dari kuman itu termasuk dalam keterangan tujuan. Nah, itu tadi mengenai unsur-unsur dari kalimat efektif. Jadi silakan diaplikasikan dalam tulisan kalian ataupun dalam suatu kalimat. Setidaknya ada subjek, predikat. Kalau ingin lengkap ya seperti yang sudah saya sampaikan itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Oke. Selanjutnya kita membahas mengenai syarat dari kalimat efektif. Nah, yang pertama yaitu mengenai syarat kesatuan gagasan. Nah, di sini ada contoh suatu kesatuan gagasan yaitu kalimat hanya mengandung satu gagasan. Nah, contohnya melihat perkembangan penduduk RW 06 Kampung Sidodadi yang semakin padat namun tidak didukung dengan perekonomian yang cukup. Dan tanpa kita sadari bahwa peningkatan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, dari contoh di atas atau contoh tersebut itu ternyata memiliki 3 gagasan. Namanya kesatuan gagasan itu adalah hanya memiliki satu gagasan. Nah, kita telaah terlebih dahulu. Kenapa kok ada 3 gagasan? Yang pertama ternyata ada perkembangan penduduk RW 06 Kampung Sidodadi yang semakin padat. Itu termasuk dari gagasan yang pertama. Nah, gagasan yang kedua, perkembangan itu tidak didukung oleh perekonomian yang cukup. Gagasan yang ketiga yaitu kita tidak menyadari bahwa peningkatan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, kita telah lebih baik ataupun diperbaiki menjadi satu gagasan sesuai dengan pengertian kesatuan gagasan yaitu perkembangan penduduk RW 06 Kampung Sidodadi semakin padat, tetapi tidak didukung oleh perekonomian yang cukup dan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, itu adalah perbaikan dari kesatuan gagasan, yaitu sekali lagi untuk kesatuan gagasan hanya mengandung satu gagasan saja. Nah, 2 mengenai kesepadanan.
Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperhatikan dengan adanya kesatuan gagasan atau kesatuan pikiran. Ciri dari kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu ada memiliki subjek dan predikat yang jelas. Nah, ada contoh dari kesepadanan yaitu dalam buku ini membahas jenis kalimat. Nah, tidak efektif karena tidak ada subjeknya, jadi berubah menjadi buku ini membahas jenis kalimat. Nah, itu adalah contoh efektifnya dari kesepadanan. Nah, selanjutnya ada paralel. Nah, untuk paralel atau kesejajaran itu adalah kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan di dalam kalimat. Yang dimaksudkan dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba juga. Namun jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya juga berbentuk nomina. Nah, ini ada contoh mengenai kesejajaran, yaitu adalah langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Ini adalah kesejajaran dalam penggunaan suatu kegiatan. Terus yang keempat mengenai kehematan. Oke, kalau dikatakan hemat pasti menggunakan kata atau frasa yang tidak perlu, itu tidak usah dicantumkan di dalam kalimat tersebut. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat yang harus diperhatikan yaitu pertama, menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Nah, di sini ada contoh adalah saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka buah durian. Nah, ini dikatakan tidak hemat. Nah, yang kedua contohnya yaitu perbaikannya, saya tidak suka buah apel dan buah durian. Nah, kenapa yang nomor 2 itu perbaikannya seperti itu? Karena di dalam kalimat yang pertama tadi ada kata tidak suka. Nah, ada kata tidak suka, itu cukup diaplikasikan atau diterapkan dalam suatu kalimat kehematan hanya satu kali saja. Jadi seperti contohnya tadi yang terakhir, saya tidak suka buah apel dan durian. Nah, cukup seperti itu. Ya, jadi nanti kalau kalian menulis suatu kalimat efektif mengenai kehematan, perhatikan untuk unsur-unsur kalimatnya di unsur-unsur kata dari setiap kalimatnya. Terus yang kedua contohnya adalah menghindari kesinoniman dalam kalimat. Nah, contohnya yang tidak hemat terlebih dahulu yaitu saya memiliki 3 buah buku saja. Nah, ini dikatakan tidak hemat, berubah menjadi hemat adalah saya hanya memiliki 3 buku. Nah, kenapa kata saja tidak hemat? Karena sudah saya hanya memiliki 3 buah buku, itu sudah cukup. Tidak usah ditambahi kata saja. Karena itu termasuk dalam tidak hemat atau pemborosan kata. Nah, yang kelima mengenai kelogisan. Ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah EYD. Oke. Yang pertama,
Saya sampaikan yang tidak logis terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, itu termasuk dari yang tidak logis. Kenapa? Karena waktu dan tempatnya itu yang kurang logis berubah menjadi logis adalah Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan maju ke mimbar. Nah, itu. Terus yang contoh kedua mengenai saya mengajar mata kuliah jurnalistik online di kampus. Nah, ini adalah contoh tidak logis berubah menjadi logis, yaitu saya mengajarkan mata kuliah jurnalistik online di kampus. Jadi kata yang dikatakan tidak logis ada di mengajarnya, berubah menjadi logis dengan dirubah atau ditambah menjadi mengajarkan. Ibuan me dan kan. Oke. Yang keenam adalah kecermatan. Kalimat efektif ditulis secara cermat, tepat dalam diksi, sehingga tidak menimbulkan tafsiran ganda dan kerancuan dalam kalimat. Kecermatan juga diperhatikan dengan tidak mengulang kata yang sama dan bukan bertujuan untuk penekanan. Nah, di sini ada contohnya yaitu mengenai mahasiswa perguruan tinggi yang tidak terkenal ini menjadi Putri Indonesia tahun ini. Ini kurang cermat, berubah menjadi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang terkenal itu menjadi Putri Indonesia tahun ini. Terus contoh yang kedua adalah pengumuman ini, pengumuman itu akan diumumkan pada 2 minggu lagi. Itu kurang cermat, berubah menjadi pengumuman itu akan diumumkan kepada publik 2 minggu lagi. Itu termasuk contoh yang tidak cermat dan yang cermat. Oke, selanjutnya mengenai kebervariasian. Nah, untuk kebervariasian ini menunjukkan gagasan kalimat yang tidak monoton. Kalimat yang digunakan sebaiknya bervariasi dengan memanfaatkan jenis kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia. Selain itu, variasi dalam panjang pendeknya kalimat dan pergantian unsur di awal kalimat juga menandakan keefektifan dari kalimat. Nah, ini ada satu contoh kebervariasian kalimat, tetapi menjadi 3 kalimat bervariasi. Jadi intinya satu, tapi bisa menjadi beberapa kalimat bervariasi. Yang pertama, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Yang kedua yaitu dibutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Yang ketiga adalah perhatian dan kasih sayang orang tua dibutuhkan anaknya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat kebervariasian. Nah, yang ke-8 mengenai ketegasan, yaitu memberikan ketegasan kepada ide pokok sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Nah, contohnya adalah sudah saya baca buku itu. Nah, menekankan pada baca buku ya. Jadi sudah saya baca buku itu, mohon maaf ya. Itu menekankan pada kata baca buku. Kalau yang kedua adalah buku itu sudah saya baca. Nah, penekanannya itu ada di mana? Ada di dalam tulisan buku ya. Buku itu. Terus yang kedua adalah menunjukkan kata secara bertahap, yaitu
Pertemuan ini dihadiri Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Nah, ini kurang efektif. Berubah menjadi efektif adalah karena urutannya sesuai dengan tahapannya, yaitu pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur. Oke, yang ke-9 mengenai ketepatan. Nah, untuk ketepatan pada kata yang digunakan perlu dipilihkan secara tepat dan cermat, sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan dari penulis. Nah, di sini ada contoh adalah yang tidak tepat, yaitu posisi ketujuh korban pada saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam satu ruangan. Nah, tidak tepatnya ada di kata posisi ketujuh korban. Nah, berubah menjadi tepat yaitu ketujuh korban saat ditemukan warga dan aparat kepolisian berada dalam satu ruangan. Nah, contoh yang tepat lagi adalah posisi ketujuh korban. Nah, saat ditemukan warga dan aparat kepolisian di dalam satu ruangan. Kalau contoh yang tepat yang kedua itu sama-sama seperti yang tidak tepat, itu adalah posisi ketujuh korbannya, tetapi yang tidak sama adalah di dalam kata beradanya ini. Jadi ya, cermati ya. Jadi dalam ketidaktepatan suatu kalimat itu tidak harus di depan kalimat, tetapi bisa ada di depan kalimat ataupun di tengah kalimat. Nah, yang ke-10 mengenai kebenaran struktur. Kalimat efektif mengandung kebenaran struktur bahasa Indonesia, artinya unsur yang digunakan dalam kalimat tidak memakai unsur asing atau daerah. Sebagai contohnya, pemakaian unsur bahasa Inggris itu tidak benar jika disepadankan dengan konjungsi di mana atau yang mana dalam bahasa Indonesia. Penggunaan kata tersebut perlu dihindari. Bagaimana pula unsur bahasa daerah sebaiknya tidak dipakai dalam tulisan. Nah, contohnya adalah pemerintah akan membangun sebuah sekolah yang mana sekolah itu adalah satu-satunya sekolah yang ada di desa Sipiogot. Nah, itu kenapa tidak efektif? Karena ada tulisan atau ada kata yang mana. Berubah menjadi pemerintah akan membangun sebuah sekolah yang merupakan satu-satunya sekolah yang ada di desa Sipiogot. Nah, yang kedua adalah mengenai contoh juga mengenai kebenaran struktur, yaitu dengan kita punya kemampuan menggunakan teknologi baru sebagai pekerjaan akan lancar. Nah, itu kurang efektif karena ada kita punya. Nah, berubah menjadi yang benar adalah dengan kemampuan kita menggunakan teknologi baru, segala pekerjaan akan lancar. Nah, yang ke-11 mengenai keringkasan. Dalam penulisan ditemukan pemakaian kata dan kelompok kata yang sebenarnya memiliki makna yang sama. Dalam hal ini, kelompok kata merupakan bentuk panjang, sedangkan kata merupakan bentuk ringkasan yang pendek. Nah, contohnya dari yang bentuk panjang terlebih dahulu, yaitu kami mengadakan penelitian anak jalanan di Jakarta. Berubah menjadi ringkas adalah kami meneliti anak jalanan di Jakarta. Ya, jadi lebih ringkas dengan diganti kata meneliti. Yang kedua adalah mahasiswa mengadakan diskusi dengan mengerjakan
tugas dari dosen. Ini adalah bentuk panjangnya berubah menjadi lebih ringkas, yaitu mahasiswa berdiskusi mengerjakan tugas dari dosen. Nah, dengan dirubah menjadi ringkas dengan berdiskusi, bukan mengadakan diskusi. Ini adalah bentuk panjangnya berubah menjadi berdiskusi. Oke, itu tadi mengenai beberapa kegunaan mengenai kalimat efektif sesuai dengan keringkasan, mengenai kebenaran struktur, keborosan, dan kita membahas selanjutnya mengenai ciri kalimat efektif. Nah, mengenai ciri kalimat efektif itu memiliki unsur penting atau pokok minimal ada subjek dan predikat. Terus yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga adalah menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat adalah menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima adalah menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam yaitu melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang kedelapan mengenai penggunaan variasi struktur kalimat. Nah, itu tadi materi mengenai kalimat efektif. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menginjak mengenai beberapa soal ini? Baik, kalau tidak ada, silahkan dari adik-adik bisa mengerjakan soal 1-3. Nanti yang nomor 4 itu nanti silahkan dikerjakan di rumah. Seperti biasa untuk pengumpulannya, untuk yang soal nomor 4 dikumpulkan di LMS. Kalau yang soal 1, 2, dan 3 itu silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Saya berikan waktu untuk mengerjakan. Nanti bila sudah semua, nanti kita akan bergantian untuk saling menjawab mengenai soal yang 1, 2, dan 3. Silakan dari adik-adik semua bisa dijawab terlebih dahulu untuk soal 1, 2, 3. Silakan bisa ditulis terlebih dahulu untuk soalnya. Setelah ini nanti bisa dijawab dan nanti akan saya mulai untuk sesi tanya jawab. Oke, saya tutup untuk soalnya. Sudah kalian catat semua kan? Sudah, Bu. Oke, saya hentikan dulu. Silakan saya berikan waktu untuk menjawab terlebih dahulu. Setelah ini akan kita bergantian untuk menjawabnya. Terima kasih.
Dari Mbak Sherina sudah selesai untuk menjawabnya? Sudah, Bu. Oke. Dari Mas Akbar? Bagaimana Mas Akbar? Sudah selesai untuk menjawabnya? Sudah, Bu. Oke, Mas Gayu? Ya, Bu. Sudah selesai untuk menjawabnya? Alhamdulillah, insya Allah sampun. Oke, baik. Mas Muid? Manakah Mas Muid ini? Ya, Bu. Sudah selesai untuk menjawabnya? Sudah, Bu. Oke, Mas Lizal? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah pada menjawab, kita membahas mengenai soal yang pertama. Sebentar. Soal pertama adalah bagaimana bila dalam penerapan pembuatan kalimat efektif masih tidak sesuai dengan ciri atau syaratnya. Nah, silakan dari Ulia, dari Mbak Ulia bisa menjawab dan bisa cam kameranya untuk kita interaksi untuk menjawab soal yang pertama terlebih dahulu. Silakan Mbak Ulia. Oke, Mbak Ulya, adakah terkendala sinyal? Oke, silakan Mbak Ulya bisa dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Oke, baik Bu. Izin menjawab untuk pertanyaan pertama terkait tadi. Seperti yang diterangkan oleh Bu Alifat terkait dari ciri dan juga syarat dari kalimat efektif seperti memiliki unsur subjek dan juga predikat, menggunakan diksi yang tepat, logis, dan juga ringkas. Jika tidak sesuai dengan hal tersebut, maka kalimat tidak bisa disebut dengan kalimat efektif karena kalimat pun berujung tidak logis maupun tidak ringkas yang nantinya akan menjadi kalimat bertele-tele serta maksud dan tujuan tidak tersampaikan dengan baik yang dapat menyebabkan adanya miskomunikasi antara pendengar ataupun lawan bicara. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Ulya atas jawabannya. Jawabannya bagus sekali. Silahkan ada yang memiliki jawaban yang berbeda mengenai jawaban soal yang pertama. Silahkan, terima kasih Mbak Ulya. Selanjutnya siapa yang bisa menjawab lagi? Silahkan, Mas Akbar bisa menjawab? Bisa cam kameranya untuk soal yang pertama? Jawaban saya hampir sama, Bu. Oke, hampir sama dengan Mbak Ulya? Iya, Bu. Oke, ada yang memiliki jawaban yang berbeda dari adik-adik semua? Mungkin saya, Bu. Oke, silakan Mas Gayu. Bisa cam kameranya, bukan di bagian yang hujan. Ya, Bu. Oke, wajahnya bisa di-camkan ke wajahnya saja. Bentar, Bu, bentar. Oke. Kebalik, Bu. Oke. Silakan Mas Gayu bisa menjawab soal yang pertama. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan pesan, perasaan, atau pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud si pemberi pesan. Jika dirasa tidak sama atau masih jauh dari inti kalimat tersebut, maka belum bisa dikatakan sesuai. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Mas Gayu. Jawabannya juga baik sekali. Jadi, terima kasih atas jawaban dari Mbak Ulya dan Mas Gayu bahwa bagaimana dalam penerapan pembuatan kalimat efektif masih tidak sesuai dengan ciri dan syaratnya, itu akan tidak bisa dikatakan dengan kalimat efektif. Seperti yang sudah di awal juga tadi, bahwa setidaknya ada syarat, subjek, dan predikat. Oke, soal yang kedua.
Sebutkan ciri kalimat efektif beserta contohnya. Siapa yang bisa menjawab? Oke. Silakan dari adik-adik semua. Ayo, soal yang nomor 2. Oke, kalau tidak ada yang menjawab, tidak bersedia, saya tunjuk Zidan. Ada Zidan? Mas Zidan. Tidak ada? Mas Sakrido. Silakan Mas Sakrido. Ya, Bu. Oke, bisa cam kameranya. Untuk menjawab soal nomor 2, silakan Mas Sakrido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sebutkan ciri kalimat efektif beserta contohnya. Ciri-ciri kalimat efektif yakni ketepatan, artinya informasi yang disampaikan harus jitu atau tepat sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Contoh kalimat efektif berdasarkan penelitian PT Grand Su Industri didirikan oleh Bapak Suwarno Metordiharjo pada tanggal 23 Maret 1975 dan berlokasi di Jalan Sosial nomor 4 Jakarta Barat. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari Mas Sakrido. Baik sekali. Silahkan yang lainnya ada. Bukannya jawaban dari Mas Sakrido itu kurang pas, tetapi kita akan melihat sejauh mana dari adik-adik mahasiswa itu memahami mengenai yang sudah dijelaskan tadi mengenai kalimat efek, pengertian kalimat efektif, cirinya, syaratnya. Nah, jadinya antara adik dan satu dengan yang lainnya itu dilihat. Nah, sejauh mana kalian memahami materi tersebut. Oke. Yang kedua, silakan siapa yang akan menjawab lagi? Mas Rizal, ada Mas Rizal? Ada. Oke, silakan cam kameranya untuk menjawab soal yang nomor 2. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kesepadaan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, melakukan penekanan ide pokok, mengacu pada kehematan penggunaan kata, menggunakan variasi struktur. Oke, contohnya Mas Rizal. Contoh kalimatnya. Contohnya, kalimat tidak efektif, guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan selama 1 bulan atau lebih. Kalimat efektif, guru diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena melalaikan kewajiban secara terus-menerus dalam menjalankan tugas pekerjaan selama 1 bulan atau lebih. Oke, baik. Jadi kata yang tidak itu yang berbahaya, yang tidak efektif, kata apanya tadi dari contoh tersebut? Mas Rizal? Bentar. Oke, tidak apa-apa. Setelah ini Mas Akbar ya, dijawab ya, yang soal kedua juga ya.
Oke, gimana Mas Rizal? Dari contoh yang tadi, itu yang dikatakan tidak efektif ada di bagian kata apa? Bagaimana Mas Rizal? Belum ya. Oke, baik, silakan kalau memang tidak bisa menunjukkan contoh selanjutnya dari Mas Akbar mengenai soal yang kedua. Terima kasih untuk Bu, jawaban dari Mas. boleh izin bertanya, Bu? Oke, kenapa? Silakan Mas Gayu. Semisal ini ada kalimat yang dicontoh itu loh Bu, yang di subjek, yang berpakaian batik dosen saya. Semisal yang dosen itu dibalik, bagaimana Bu? Dosen saya yang berpakaian batik. Jadi itu tatanan kalimat bagaimana Bu? Oke, kalau dirubah menjadi dosen saya berpakaian batik. Nah, jadi kan dosen itu sebagai subjek, terus berpakaian sebagai apa? Predikatnya Bu. Ya, bisa. Bisa seperti itu, Mas Gayu. Ya, jadi itu strukturnya adalah SP, kan seperti itu. Ya, tadi kan unsur kalimat efektif itu setidaknya ada subjek dan predikat. Itu juga sudah dikatakan kalimat efektif. Nah, tetapi dalam pengaplikasiannya, kalau kita menulis suatu karya, ataupun karya tulis ilmiah, ataupun karya tulis populer, tidak mungkin kan kita menyusun satu kata itu hanya subjek dan predikatnya seperti itu. Jadi gunakan kalimat efektif sesuai dengan fungsinya, dan kalau memang fungsinya hanya untuk mengenai kalimat efektif membutuhkan hanya subjek dan predikat. Nah, contoh dari tadi itu sudah termasuk benar gitu Mas Gayu. Gitu ya Mas Gayu? Oke, Mas Siap, Bu. Oke, terima kasih Mas Gayu. Mas Akbar, mana ini Mas Akbar? Silakan menjawab soal yang kedua, Mas Akbar. Iya, Bu. Oke, silakan. Bisakah kameranya, Mas Akbar? Oke, silakan Mas Akbar, bisa dijawab soal yang kedua. Soal kedua contohnya ayah memasak dan menggoreng ayam goreng di dapur. Itu contoh tidak efektifnya. Contoh efektifnya ayah menggoreng ayam di dapur. Oke, nah dari contoh yang pertama tadi adalah tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Contohnya penghematan katanya, Bu, yang memasak itunya. Oke, penghematan kata dalam memasaknya. Oke, ada lagi bisa memberikan contoh, Mas Akbar? Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Jadi jawabannya sangat bervariasi dan semua baik semua. Ada lagi yang bisa memberikan contoh dari adik-adik mahasiswa mengenai soal yang kedua tadi? Silakan. Oke, jadi sudah paham semua ya? Ada yang ditanyakan kembali mengenai soal yang nomor 2? Tidak ada? Baik, kita menginjak kepada soal yang ketiga, yaitu mengenai apa saja syarat dari kalimat efektif beserta
contohnya. Nah, ini tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai syarat. Nah, syaratnya itu kan ada beberapa syarat. Nah, nanti silakan dari adik-adik di sini bisa menjawab sesuai dengan syarat yang sudah ada tadi dan diberikan contoh ya. Contoh seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Akbar dan rekan-rekan semua, ada contoh yang tidak efektif berubah menjadi efektif. Silakan Mbak Serina menjawab soal yang ketiga. Sudah selesai kan Mbak Serina? Sudah, Bu. Sudah Oke, selesai. bisa. Oke, silakan Mbak Serina untuk dijawab. Oke, baik. Untuk syarat-syarat dari kalimat efektif itu ada 11. Tadi sudah Ibu jelaskan, ada kesatuan gagasan, ada kesepadanan, ada kesejajaran, ada juga kehematan, kelogisan, kecermatan, kebervariasian, ada juga ketegasan, kebenaran struktur, dan keringkasan yang terakhir. Nah, mungkin untuk contoh ya, kalau terkait yang sudah memenuhi syarat ini nih, kalau saya menemukan ada kalimat gini, ayah bekerja di perusahaan pengangkutan itu, tetapi ia tidak senang dengan pekerjaan itu. Nah, kalau menurut saya ini kalimat ini sudah efektif karena dia memenuhi persyaratan dari pertama, kesatuan gagasan. Gagasannya itu satu padu, tidak memunculkan dua gagasan. Mungkin kalau yang contoh memunculkan dua gagasan bisa kayak ayah bekerja di perusahaan pengangkutan itu dan ayah tidak senang dengan pekerjaan itu. Ini kan jadi dua. Nah, lebih tepatnya itu tadi menggunakan kata tetapi karena ini termasuk kesatuan yang mengandung pertentangan. Jadi ayah bekerja di situ tapi ayah juga tidak menyukai pekerjaan itu. Dan kalimat ini juga menurut saya sesuai juga dengan syarat yang selanjutnya, ada kesepadanan di mana subjek dan predikatnya itu jelas. Nah, di mana ayah di sini sebagai subjek dan bekerja sebagai predikat. Terus juga kalimatnya juga sesuai kesejajaran gitu. Nah, kalau yang kesejajaran di sini kan antara verba dengan verba. Kalau yang tadi Ibu contohkan itu ada langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Tadi ada contoh yang tidak efektif dengan pengaplikasian. Nah, memang yang kalau pengaplikasian itu kan ya Bu ya, itu termasuk kalimat nomina. Sedangkan kalau yang sebelumnya itu ada memahami, mengetahui itu kalimat verba. Nah, kembali ke contoh tadi ya. Jadi untuk contoh yang tadi saya jelaskan terkait ayah tadi, itu memang efektif, dia juga termasuk cermat, logis, bisa diterima oleh akal kita, strukturnya juga memenuhi EYD, dan juga padat jelas. Nah, itu dari contoh yang saya berikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk Mbak Serina, jawabannya baik sekali dan sangat jelas mengenai pengaplikasian contoh dari yang tidak efektif menjadi efektif. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Serina. Selanjutnya dari adik-adik ada yang bisa menjawab untuk soal yang ketiga, silahkan. Oke, yang belum tadi siapa? Naufal, mana Naufal? Silakan Mas Naufal. Bisa cam kameranya. Oke, mana Mas Naufal? Suaranya. Oke, silakan Mas Naufal bisa dijawab. Soal yang ketiga. Contohnya misalnya dalam kelogisan ya Bu, mengenai biasanya kan dalam suatu acara seorang yang membawa acara biasanya memanggil Bapak Kepala Sekolah atau waktu dan tempat kami persilahkan. Biasanya kan kayak gitu. Seharusnya yang benar itu bisa menggunakan kata Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan maju ke mimbar. Jadi lebih logis. Begitu, Bu. Oke. Ada lagi contohnya? Contohnya ada lagi tentang ketegasan. Ketegasan di sini menegaskan suatu kalimat. Biasanya menggunakan sudah saya baca buku itu. Seharusnya bisa lebih baik lagi dengan kata buku itu sudah saya baca. Begitu, Bu. Oke, baik. Sudah jelas jadi ya, Mas ya, untuk penggunaan sesuai dengan
syaratnya sudah jelas jadi ya Mas Naufal ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada Mas Muid. Silakan Mas Muid bisa menjawab pertanyaan yang ketiga. Kemanakah Mas Muid ini? Ya, Bu. Oke, silakan cam kameranya dan silakan bisa dijawab soal yang ketiga. Bentar, Bu. Untuk kalimat kesepadanan, contoh Johan belajar di kelas, subjek kalimat tersebut adalah Johan dan predikatnya adalah belajar. Itu, Bu, yang mungkin saya tahu. Oke, itu yang bukan soal yang kedua itu. Yang ketiga. Yang ketiga, Bu. Itu ketiga. Itu termasuk dalam apa? Kelogisan atau kehematan atau dalam apa? Kesepadanan. Oke, dari kesepadanan. Baik. Anda lagi bisa menyebutkan jawaban yang lain? Mungkin dari kesejajaran. Oke, Contoh, silakan. tidak efektif Junot menolong anak itu dengan papahnya ke pinggir jalan. Kalimat efektifnya Junot menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Itu. Baik, terima kasih dari Mas Muid untuk jawabannya. Jawabannya sangat bagus sekali antara jawaban yang pertama sampai di jawaban yang terakhir ini. Ada lagi yang bisa mengaplikasikan atau memberikan contoh. Mas Zidan, ada Mas Zidan? Silakan Mas Zidan. Manakah Mas Zidan? Tidak ada. Mas Alif Ivan ini? Mana Mas Alif Ivan? Sudahkah tadi? Atau tidak ada di Zoom ini? Ada tidak Mas Akbar? Tidak ada Mas Akbar? Mas Alif Ivan? Oke, kalau tidak ada lagi yang bisa memberikan contoh mengenai syarat kalimat efektif. Pastinya kan dari adik-adik semua memiliki contoh yang berbeda-beda. Silakan dari adik-adik, ada yang bisa memberikan contoh kembali? Mungkin bukan contoh, Bu, tapi saya mendapatkan kalimat Ya. yang biasa disebut di bank, kayak di teller itu loh, Bu. Oke, silakan Mas Gayu. Ya, kayak seperti ini. Nomor antrian 017, silakan menuju teller nomor 1. Nah, itu termasuk kalimat yang bagaimana, Bu? Oh, ini bertanya. Iya, Oke. itu masuk materi ini atau bagaimana atau? Ya, gak apa. Bisa diulangi. Ayo Mbak Sarina, dibantu. Ini ada teman-temannya ini. Kita di sini saling berdiskusi. Silakan dibacakan lagi soalnya. Itu yang saya temukan di kantor KCP Bank. Untuk antrian nomor 017, silakan menuju ke teller nomor 1. Oke, bagaimana dari rekan-rekan kita di sini saling berdiskusi? Ada kasus seperti yang disampaikan oleh Mas Gayu tadi? Silakan. Izin masuk, Bu. Oke, silakan Mbak Sarina.
Kalau menurut saya, biasanya saya dengarnya langsung gini, antrian nomor. Jadi dimulai dari subjek itu baru benar. Kalau dimulai dari untuk, nah itu menurut saya kurang efektif. Nah biasanya yang efektif ya pastinya antrian nomor, misalnya 017, silahkan. Nah silahkan itu termasuk predikat. Nah, maju ke teller itu. Itu tadi ke teller 01 berarti keterangan. Ya, mungkin ada kesalahan yang saya ucapkan. Yang saya Iya. maksud juga begitu. Oh iya, sama berarti ya. Nggak apa-apa. Kalau kita saling berdiskusi, nanti kalau tidak diaplikasikan seperti itu, nanti setelah pembelajaran ini masih bingung, oh ternyata ini bukan kalimat efektif, oh ini ternyata harusnya kalimat efektifnya seperti ini. Tidak apa-apa. Ada lagi, silakan berinteraksi lagi, silakan selain ada yang memberikan jawabannya dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. Ayo, dari ini tadi Mas Gayu, Mas Akbar, silakan Mas Akbar memberikan contoh. Mas Akbar yang nomor 3, Mas Akbar. Sebentar Bu, saya carikan Bu. Oke. Mas Zidan ini masihkah di sini? Atau Mbak Ulya, kalau ada jawaban mengenai yang syarat mengenai kalimat efektif. Ataupun ada kasus lagi yang ditemukan biasanya di sekitar kalian juga boleh. Atau pertanyaan. Atau Mbak Serina lagi bisa memberikan contoh yang ada di masyarakat, ternyata itu kalimatnya tidak kurang pas, tidak efektif, nanti dirubah menjadi efektif. Ya, silakan, tidak apa-apa. Di sini kita saling berdiskusi. Tadi karena sudah saya sampaikan mengenai materi-materi untuk kalimat efektif, silakan dari rekan-rekan atau dari adik-adik. Iya Bu, izin masuk. Silakan Mbak Serina. Iya Bu, saya sendiri juga memperhatikan kalau di masyarakat itu kenapa ya masih belum bisa, kenapa masih itu ya Bu, belum bisa mengaplikasikan kalimat efektif dengan tepat. Dan itu sudah menjadi budaya gitu, seperti yang tadi Bu sampaikan terkait waktu dan tempat kami persilahkan. Saya rasa itu sudah sering banget saya dengar ataupun teman-teman di sini pernah dengar. Bahkan kami pun ketika diajarkan untuk menjadi MC, kami juga diajarkannya seperti itu Bu. Kayak waktu dan tempat kami persilakan. Tapi ketika tadi Ibu sampaikan tadi di mata kuliah ini tadi, saya jadi bingung gini. Tapi ini sudah jadi budaya gitu biasanya di masyarakat gitu. Dan ternyata kalimat efektifnya lebih baiknya tidak seperti itu karena itu subjek dan predikatnya itu tidak jelas ya Bu ya. Justru malah objeknya jadi yang di depan gitu. Nah, kira-kira nih Bu, kalau pendapat Ibu untuk kebudayaan di masyarakat kita itu, apakah kita yang harus mengawalinya atau bagaimana Bu terkait kalimat efektif ini di masyarakat? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Mbak Serina. Memang di dalam pengaplikasian di dalam masyarakat itu masih mengalami kurang efektif, ataupun kalau kita membahas minggu kemarin adalah mengenai kata baku, itu masih banyak sekali yang kurang sesuai dengan pengaplikasian bahasa Indonesia. Nah, karena kalau kita mempelajari di bahasa Indonesia itu kan ada tanda baca, ada pilihan kata, dan ada kalimat efektif. Seharusnya memang di masyarakat kebudayaannya seperti itu, kita sebagai generasi muda bisa memulai ataupun membenahi kata yang kurang tepat tuh. Nah, seumpamanya kita di dalam berlatih MC, ternyata itu kurang tepat. Nah, kita argumenkan saja, oh ini yang benar seperti ini. Nah,
Tetapi kembali lagi kepada forumnya sebenarnya ya. Kalau kita forumnya itu adalah kita rapat ataupun di dalam kegiatan yang formal, pasti menggunakan kalimat efektif ataupun kalimatnya yang formal. Tetapi kalau kita sebagai MC, ternyata kok kita itu ternyata masyarakatnya bukan yang kalangan mahasiswa ataupun kalangannya bermacam. Nah, itu digunakan dalam pengaplikasian itu dipersilahkan. Jadi kembali lagi seperti yang saya sampaikan adalah sesuai dengan konteksnya atau penggunaannya. Seperti itu Mbak Selina. Bagaimana Mbak Selina? Silakan. Oh iya Bu, baik-baik. Saya lumayan misalnya ya itu tadi pengalaman saya, terus tadi dengan adanya pengetahuan dari Ibu jelaskan bahwa kalimat tersebut tidak efektif, itu jadi pemahaman baru buat saya khususnya ya terkait yang ya itu tadi MC jadi MC ternyata yang benar seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Selina juga atas pertanyaannya dan tanggapannya. Silakan dari adik-adik yang lainnya ini. Akankah karena siang hari jadinya pada loyo? Silakan dari Mas Akbar. Tadi katanya masih mencari jawaban untuk soal yang ketiga. Silakan Mas Akbar. Puasa Bu, butuh air Bu. Butuh air karena puasa. Oke, setelah ini silakan kalian berwudu aja ya. Belum waktunya berbuka soalnya. Silakan, siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Ayo, Mas Akbar. Mas Zidan ini kemana Mas Zidan ini? Nanti di akhir selesai Zoom ini nanti kita cam kamera ya seperti biasa. Nanti untuk bukti perkuliahan hari ini. Nanti bagaimana Mas Akbar dulu menunggu jawaban dari Mas Akbar terlebih dahulu? Satu contoh Bu. Oke, silakan. Soalnya yang kata yang terlalu dilebih-lebihkan. Contohnya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Itu sangat tidak hemat, Bu. Oh, itu maksud dalih yang tidak hemat. Nah, berubah menjadi hemat. Saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Itu sudah sangat cukup lah, Bu, kalau diungkapkan. Oke, jadi tadi ada contoh yang tidak hemat berubah menjadi hemat. Jadi gitu ya adik-adik semuanya bahwa di dalam pengaplikasian kalimat efektif itu ternyata ada beberapa syaratnya, terus ada tadi seperti yang sudah dipelajari yaitu ada ciri-cirinya. Jadi gunakan dari pengertiannya, cirinya, ataupun syaratnya sesuai dengan pengaplikasian dari kalimat efektif itu. Silakan memberikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kalian semua karena hari ini kalian sudah menjawab dengan baik dan benar. Oke, bagaimana Mas Gayu? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak Bu, itu suara tepuk tangan tadi. Oke, kalau sumber puasa seperti itu ya. Oke, kalau sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik semuanya? Sudah cukup jelas, Bu. Sudah cukup jelas. Dari saya sudah cukup, Bu. Oke, silakan bisa cam kameranya terlebih dahulu untuk bukti kalau perkuliahan hari ini ada. Nanti untuk ditunjukkan di LMS, silakan yang lainnya bisa cam terlebih dahulu. Oke. Oke, 1, 2, 3. Mbak Nungki minta tolong untuk di-screenshot juga ya. Oke, baik. Saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya, adik-adik. Sekali lagi untuk
tugasnya silakan dikirimkan di LMS Universitas Kauripan Kediri, nanti sesuai dengan batas waktunya seperti biasa, yaitu di jam 20.00 hari ini. Saya kira cukup. Kesimpulannya bahwa di dalam kalimat efektif memiliki beberapa ciri dan struktur ataupun syaratnya. Saya kira cukup. Tidak ada yang ditanyakan kembali? Tidak ada. Alhamdulillah tidak, Bu. Tidak Tapi ada. lapar, Bu. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ada hal yang tidak berkenan di kalian. Silahkan juga yang soal nomor 4 dikerjakan di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alifa. Terima kasih semuanya. Ini adalah termasuk contoh dari real teaching untuk pengaplikasian pekerti di Universitas Bengkulu pada gelombang yang kedua tahun 2023. Semoga nanti dengan pembelajaran kalimat efektif ini untuk bisa dibuat acuan ataupun untuk kedepannya bahwa di dalam pengajaran itu yang real ataupun berteaching sesuai dengan capaian pembelajaran. Sekian, terima kasih untuk semua. Semoga bermanfaat untuk real teaching hari ini. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disalih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Alifa.